Kita tahu ada begitu banyak kasus pelanggaran HAM berat masa lalu di Indonesia. Salah satu yang menyita perhatian tentu saja adalah peristiwa 65. Berdasarkan hasil penyelidikan resmi Komnas HAM, peristiwa 65 telah memenuhi unsur pelanggaran HAM berat, dalam hal ini masuk dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan atau crime against humanity. Hal yang kemudian tak boleh dilupakan dari peristiwa 65 adalah terjadinya kejahatan kemanusiaan berbasis gender yang ditujukan kepada para perempuan yang dituduh sebagai anggota Gerwani. Para perempuan yang dianggap sebagai aktivis Gerwani mendapatkan berbagai bentuk kejahatan berbasis gender, mulai dari pembunuhan, penahanan di luar proses hukum, penyiksaan, pemindahan penduduk secara paksa, hingga perkosaan dan berbagai bentuk kejahatan seksual lain. Di antara hak-hak para korban ini yang harus dipenuhi oleh negara adalah hak atas pemulihan yang efektif dan memadahi, seperti misalnya restitusi, kompensasi, rehabilitasi, pemuasan, dan jaminan ketidakberulangan. Tapi apa yang baru saja kita bahas adalah kerangka normatif hukum HAM ya. Yang tentu saja harus kita pertanyakan adalah bagaimana implementasinya. Apakah negara sudah hadir untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak para korban? Berdasarkan riset saya, harus diakui bahwa negara, dalam hal ini pemerintah Indonesia, telah dan terus-menerus menyangkal tanggung jawabnya dengan tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyudahi impunitas dan menyediakan pemulihan yang efektif serta memadahi untuk para korban. Ini berarti korban kejahatan kemanusiaan berbasis gender peristiwa 65 terus-menerus mengalami diskriminasi. Diskriminasi ini terjadi karena mereka diperlakukan sebagaimana warga negara yang lain, padahal tentu saja situasi yang mereka alami berbeda. Di satu sisi mereka adalah warga negara, tetapi satu sisi mereka adalah korban pelanggaran HAM berat, yang mana dalam kerangka HAM mereka adalah termasuk dalam kelompok rentan diskriminasi. Karena para korban kejahatan kemanusiaan berbasis gender peristiwa 65 merupakan kelompok rentan diskriminasi, artinya negara juga mengingkari prinsip tindakan afirmasi atau affirmative action. Karenanya ada 3 prinsip mendasar dalam hukum HAM yang diingkari oleh negara di sini. Pertama adalah prinsip non-diskriminasi, yang kedua adalah prinsip tindakan afirmasi, dan yang ketiga adalah prinsip kewajiban negara. Pada akhirnya, kita telah mengetahui bahwa terdapat kesenjangan atau legal gap antara kerangka normatif hukum HAM di satu sisi dengan implementasinya pada sisi yang lain. Negara, dalam hal ini pemerintah Indonesia, harus segera menunjukkan komitmennya atas HAM terhadap para korban, baik melalui kebijakan hukum maupun kebijakan politik, untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak para korban. Sebab, harus dikatakan bahwa para korban kejahatan kemanusiaan berbasis gender peristiwa 65 terus berpacu dengan waktu.